Bagus tuh Mbak Wit, pertanyaan dari Pak Ustadz tadi belum kejawab, menjaga kesetiaannya gitu dari godaan-godaan apapun itulah. Ada stigma di dalam masyarakat bahwa lelaki selalu identik dengan pengkhianat. Dia yang selalu berusaha mengkhianati rumah tangga. Padahal saya lihat sama aja. Banyak juga perempuan yang mengkhianati suaminya. Kembali lagi ke masing-masing ya, saya kira bagaimana banyak laki sih, tapi Pak Ustadz banyakan laki sih. Ya memang. Saya kira sama, karena laki-laki berkhianat sama perempuan kan, tidak mungkin berkhianat sama laki-laki. Gimana tuh Mbak Wit? Memang sulit ya ketika ditinggal di mana itu bukan sakit ya. Kalau sakit mungkin kita sudah mempersiapkan ya, udah aduh ini nanti bagaimana kalau ini tiba-tiba seperti itu. Jujur saya kayak burung kehilangan saya. Itu oleng saya. Oleng bener-bener oleng. Saya nggak tahu mesti ngapain karena almarhum tuh sangat memanjakan saya. Saya sampai nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi urusan bank lah, urusan apa-apa semua dia gitu karena sampai setelah dia nggak ada paspor saya hilang lah, inilah padahal cuma kemana-mana. Kalau ada dia semua perfect, orangnya sangat perfect. Manajemennya gitu. Bagus, nggak kayak istrinya. Amburadul. Nah, ketika jasadnya masih ada, saya sempat bicara bahwa kamu harus tetap menjaga saya seperti kamu masih ada. Gitu. Jadi saya tidak kadang-kadang suka kesel, saya bilang, lu nggak mau nikah lagi? Nggak ada topik lain ya, nanya kayak gitu. Malah saya kesel kadang orang nanya gitu. Jadi saya yang penting kita jalani hidup aja terus gitu loh. Saya orang yang selalu mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan ya. Jalani aja. Memang saya ketika ditinggal saya jujur saya mengurung diri. Tapi ada tawaran untuk main film. Anak-anak lalu adiknya almarhum main, gue juga nggak suka ngelihat lo kayak gini, lo mesti main. Oke, saya mulai main. Dari situ akhirnya banyak tawaran. Jadi bukan saya mau melupakan, bukan, tapi kita dengan kesibukan tentunya berbeda ya, gitu loh. Iya ada distractornya ya. Betul. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi buat saya ya sampai saat ini ya masih di sini saya masih almarhum terus gitu. Hebat loh Pak Ustadz. Mudah-mudahan istri saya begini ya. Jadi kesimpulannya itu bahwa salah satu adalah suami menanamkan akhlak baik, rasa cinta yang betul-betul baik kepada istri, sehingga pada saat suami tidak ada sama sekalipun itu masih berbekas, sehingga begitulah cara istri menghormati suaminya. Dari sekian banyak godaan tidak akan tergoda. Saya kira demikian juga dengan kita seorang lelaki, ya, supaya lelaki ini bisa setia meskipun digoda oleh wanita manapun. Tapi kalau istrinya sudah menanamkan kewajibannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, menghormati suaminya, menaati perintah suaminya, menghormati keluarga suaminya, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai istri dengan baik, suaminya pergi cari nafkah, istrinya tinggal di rumah mengurus anak dengan baik. Saya kira kalau digoda, saya misalnya digoda, saya akan berkata, ada bidadari di rumahku menunggu. Masya Allah. Ya kan? Ini tapi kalau atau emang beneran Pak Ustadz? Tapi ya menekan bos. Ya kan? Tapi kalau sudah suka ngomel, anak di rumah ndak terurus, di telepon ndak pernah ada di rumah, kita pulang rumah ndak ada istri di rumah, mau makan tidak ada. Setengah mati cari duit, sampai di rumah pun bawaannya ngomel aja terus. Ya wajar ketika hadir perempuan yang baik, perempuan yang santun, berpikirlah macam-macam. Jadi untuk menjaga kesetiaan itu kunci menurut agama itu kuncinya adalah jalankan tugas secara baik-baik. Suami jalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, istri jalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya, maka insya Allah kesetiaan akan terjaga. Biasa orang bercurang itu ketika dia kecewa. Ketika dia kecewa maka carilah alasan ini dibuat-buatlah alasan. Yang zaman sekarang yang banyak menjadi pemicu perselingkuhan itu adalah medsos. Kenapa maksudnya? Berawal dari grup
teman kuliah. Ada dulu pacarnya yang Lambertus kata orang di Makassar. Apa Lambertus? Lambat berterus terang. Ya kan? Nah, ketemulah dia di reunian. Dia bilang, sebenarnya saya suka sama kau dulu. Kata perempuannya, kenapa kau enggak bilang? Saya juga suka. Nah, ini yang disebut Lambertus. Iya. Akhirnya canda-canda di grup WhatsApp. Akhirnya baku japri. Japri berlanjut. Tadinya canda-candaan. Canda. Suami saya sedang keluar, saya kesepian. Ayo ketemu deh ngopi-ngopi. Berlanjut. Dan siapa yang paling sibuk di situ? Iblis. Jadi agama menganjurkan nikah itu bukan sekedar menyatukan dua orang yang berkasih sayang, tapi satu, itu perintah agama. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu, lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni, kamu bukan umatku. Coba, jadi menikah itu menegakkan sunnah. Begitu karena dia adalah sunnah dan ibadah, maka agama mengajarkan orang yang berhubungan badan itu adalah ibadah. Jadi kalau anak ditanya ibadah yang paling nikmat apa? Ya berhubungan badan. Ya ibadah. Nah sudah itu niat berikutnya. Niatkanlah bahwa berumah tangga itu bukan sekedar menyatukan itu, tapi melanjutkan risalah Islam. Maksudnya apa? Bayangkan kalau kita tidak punya keturunan. Siapa yang melanjutkan hadis? Siapa yang melanjutkan Al-Quran? Siapa yang melanjutkan fikih? Maka berumah tangga itu niatkan lillahi ta'ala. Kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, maka CCTV-nya bukan kamera yang ada di rumah dan di kantor. Tapi CCTV-nya adalah malaikat, rakit dan atid. Dia, kalau dia mau berselingkuh, mau macam-macam. Ada malaikat, pengawasan malaikat. Tapi kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, dia tiba-tiba apa yang waktu pacaran romantis, waktu pacaran santun, begitu sudah menikah kelihatan semua aslinya. Kan waktu pacaran, hati-hati sayang. Mau tidur, jangan lupa ya. Itu waktu sebelum masih pacaran, sudah menikah semua kasar. Maka pada saat itu mulai kecewa. Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, sabarnya menjadi pahala. Ustadz, istriku tidak masak, saya yang masak setiap hari, saya ngurus anak saya. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, masaknya seorang lelaki mengambil pahalanya seorang istri. Mengurusnya seorang lelaki baik, mengambil pahala istrinya. Sehingga apa? Suaminya yang mendominasi, suaminya yang memborong semua pahala, istrinya tidak dapat apa-apa. Dan ingat Kinos, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Tapi orang masuk surga itu karena ketika ditimbang kebaikan dan keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Maka untuk itu berpastabikul khairat, berlomba-lomba memperbanyak amal. Siapa yang mengajarkan pahala di rumah tangga, maka dia dapat pahala. Saya yang memasak, saya dapat pahala. Saya yang mengepel, saya dapat pahala. Kalau itu niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, pasti capek. Dan ujungnya selalu bertengkar. Balik lagi ke niat ya Pak Ustadz. Nah masalahnya di rumah saya sama istri saya nggak ada yang bisa masak. Gimana dong? Ya, karena masing-masing kan pasti punya kekurangan. Nah, Dan kita punya kelebihan juga Mbak Wit ya? Pasti. Jadi kita lihat kelebihannya dia, jangan cari kekurangannya. Kalau saya begitu. Saya niat kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh suami saya Sofan Sofyan. Jadi dengan begitu rindu, kangen mengobatinya dengan memberikan pahala kepada almarhum.